Oke, langsung saja ya. Akhirnya John Hetman kembali bekerja dengan baik ya. Ini yang dilakukan Sinteyong dulu. Sinteyong pergi ke Eropa untuk melihat pemain-pemain terbaik kita seperti Ziyech, seperti Kevin Dix dan lain-lainnya. Sama seperti yang dilakukan sekarang John Hetman akhirnya pergi ke Eropa untuk melihat talenta-talenta terbaik. John Hetman kabarnya sudah tiba di klub Ziyech Sassuolo, dan Sassuolo juga memposting bahwasanya John Hetman sudah bertemu dengan Ziyech dan melihat kemampuan pemain kita. Nah, ini yang harus dilakukan pelatih timnas. John Hetman sudah melakukannya. Semoga langkah-langkah ini merupakan langkah yang terbaik untuk timnas kita maju untuk lolos ke Piala Dunia 2030, teman-teman ya. Kalau kita lihat, kalau dikatakan apakah memang ini pelatih terbaik untuk timnas? Nah, pelatih yang seperti ini yang harus bekerja di Indonesia. Pelatih yang benar-benar mau tinggal di Indonesia seperti John Hetman. Dan dulu juga Sinteyong seperti ini. Jadi ini langkah yang terbaik untuk John Hetman. Jadi kita dukung John Hetman ya. Apapun yang dilakukan dia kita dukung dulu. Dan nanti pembuktiannya di FIFA Series ketika kita menghadapi Hungaria dan negara-negara yang ada 2 negara lagi memang levelnya di bawah kita. Tapi ini adalah langkah yang terbaik untuk Indonesia ya. Kita memiliki pelatih yang benar-benar ingin membangun sepak bola Indonesia. Bahkan dia juga pernah sampai datang ke latihan Persija, datang ke latihan Bali United dan melihat tempat training center untuk dimana timnas kita agar latihan ketika di FIFA Series nanti. Nah, ini adalah pelatih menurut saya yang tidak memiliki ego yang besar, tapi dia memiliki kemampuan yang benar-benar ingin membangun fondasi yang kuat di timnas Indonesia. Nah, kalau kita katakan, kalau kita bandingkan juga dengan Sinteyong, nah pembandingannya kinerjanya sekarang gitu loh. Dulu Sinteyong bekerja sama seperti John Hetman. Dia pergi ke Eropa, dia pergi ke klub-klub pemain-pemain diaspora kita seperti Jai, seperti dulu juga Sinteyong datang ke tempat Asnawi bermain ya, sampai ke tempat Kevin Dix. Nah, sama seperti yang dilakukan John Hetman. Nah, tapi dulu Sinteyong tidak datang ke liga-liga Indonesia. Dulu Sinteyong juga bahkan sampai ada beritanya bahwa Sinteyong ini tidak mau berkomunikasi dengan pelatih-pelatih lokal, pelatih-pelatih liga-liga yang ada di Indonesia seperti Persija, seperti Persib Bandung. Nah, tapi sekarang John Hetman ini dia datang ke klub, berkomunikasi dengan pelatih-pelatih yang ada di klub seperti pelatih Persija dulu ya. Kemarin John Hetman datang ke latihan Persija dan bertemu dengan pelatih Persija, dan pelatih Persija juga memberikan pujian kepada John Hetman bahwasanya John Hetman itu mau berkomunikasi dengan pelatih-pelatih liga lokal yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini awal yang baik. Hal yang tidak dilakukan Sinteyong itu dilakukan John Hetman. Hal yang kekurangan Sinteyong itu dilakukan John Hetman, dan kelebihan Sinteyong itu juga dipelajari John Hetman. Nah, jadi ini adalah pelatih yang benar-benar ingin membangun sepak bola Indonesia. Jadi kita jangan salah sangka bahwasanya John Hetman ini pergi ke Eropa untuk bermain-main. Bukan. John Hetman ini pergi ke Eropa untuk melihat pemain-pemain naturalisasi kita, pemain-pemain yang benar-benar memiliki kemampuan seperti Ziyech ya. Dan kabarnya juga John Hetman akan pergi juga ke klub Kevin Dix, yaitu yang berada di Liga Bundesliga ya. Jadi semoga ya langkah yang tepat yang dilakukan John Hetman ini tidak membuahkan hasil yang negatif, tapi membuahkan hasil yang positif. Jadi gimana tanggapan teman-teman semua mengenai hal ini? Apakah kalian memang memiliki harapan kepada John Hetman agar membangun fondasi yang kuat untuk timnas Indonesia? Apakah kalian malah melihat John Hetman ini merupakan pelatih gagal ke depannya seperti Patrick Kluivert? Tapi kalau menurut saya, pelatih seperti ini, pelatih yang John Hetman ini, pelatih yang memiliki kemampuan yang benar-benar dia bisa membangun tim itu mulai dari nol lagi gitu loh ya. Jadi dia sudah berani datang menjumpai pelatih-pelatih klub, dia datang ke klub-klub seperti Sassuolo, dia akan datang juga ke klub Kevin Dix, dan kabarnya juga dia akan berkomunikasi juga dengan klub Kevin Verdong. Nah, jadi pelatih yang seperti ini adalah pelatih yang harus kita jaga. Harus kita jaga. John Hetman sudah melakukan langkah yang tepat untuk membangun timnas Indonesia, dan jangan sampai ada orang-orang jahat ya, orang-orang yang benar-benar ingin merusak lagi timnas kita. Semoga kita kawal ini bersama-sama. Kita jangan dulu mengatakan John Hetman ini pelatih gagal, jangan, karena belum ada pembuktian. Tapi kalau melihat dari konsistennya bekerja, saya mengatakan John Hetman ini pelatih yang bagus, pelatih yang benar-benar ingin membawa timnas Indonesia maju untuk lolos ke Piala Dunia 2030.
Tapi sayangnya ya, pemain-pemain muda kita, pemain-pemain diaspora kita yang kita naturalisasi dulu, seperti Mauro Gistra, seperti Ivar Jenner ya, udah kembali ke liga lokal kita. Seperti Mauro Gistra, kabarnya sudah kembali ke Persija. Dan ini masih muda bro. Ini bukan awal yang tepat untuk Mauro bergabung dengan Persija. Karena apa? Kita menaturalisasi mereka karena mereka bermain di Eropa. Karena mereka bermain di kompetisi liga yang sangat ketat, yang sangat bagus. Tapi kenapa mereka tiba-tiba balik ke liga lokal? Apakah memang ini langkah kerja PSSI agar mendapatkan juara Piala AFF yang akan bergulir di bulan Juli nanti? Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah ini merupakan campur tangan PSSI juga agar pemain-pemain kita, pemain-pemain diaspora kita itu ikut bermain di Piala AFF. Karena memang kalau mereka bermain di Eropa, kalau mereka bermain di luar Liga Indonesia, pasti mereka tidak akan mengikuti ajang Piala AFF. Kita nggak tahu apakah ini ikut campur tangan dari PSSI atau gimana. Tapi yang intinya saya sangat kecewa dengan keputusan-keputusan yang diambil pemain-pemain muda kita. Seperti Mauro masih umur 21 tahun bos ya. Dia masih seharusnya berkarir di Eropa gitu loh. Karena memang harus diakui, liga di Eropa dengan liga di Indonesia itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Mau itu kompetisinya, mau itu taktik atau latihan mereka, itu sangat jauh berbeda bos ya. Jadi saya berharap kepada pemain-pemain muda yang masih berkarir di Eropa ya, seperti Emiliano Jonathan yang sekarang ya kita bersyukur Emiliano sudah menampilkan permainan terbaik. Dia masuk untuk membela klubnya, dia bisa mencetak gol. 2 kali dia bermain, dia 2 kali mencetak gol. Walaupun dia turun sebagai pemain pengganti. Nah, itu yang kita harapkan. Pemain-pemain seperti Emiliano Jonathan, Kevin Dix ya, J.J. Semoga mereka bertahan di Eropa sana. Dan James juga di Eropa. Semoga mereka bertahan. Jangan sampai dulu masuk ke Liga Indonesia. Ya, pemain-pemain muda yang sudah sempat masuk seperti Mauro, seperti Ivar Jenner, ya, Tom Hai, Sen Patinama. Semoga mereka bisa juga konsisten di liga kita, di Liga Indonesia. Dan ya, kalau mereka konsisten, besar kemungkinan juga mereka masih bisa pergi ke Eropa untuk mencari jejak karir mereka, untuk mencari ilmu dan menjadi pemain-pemain terbaik seperti Kevin Dix, seperti J.J., seperti Kelvin Verdong. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, ini merupakan saya sedikit kecewa juga ya dengan hal ini. Tapi ya gimana pendapat teman-teman semua? Apakah kalian sependapat dengan saya, kecewa melihat berita ini? Dan intinya kinerja dari John Hetman sudah terbaik, sudah baik dan sudah tepat di jalur yang positif. Nah, itu yang saya syukuri saat ini. Tapi ada juga yang kecewa tentang pemain-pemain muda kita. Nah, tulis di kolom komentar gimana pendapat teman-teman semua. Apakah kalian setuju dengan hal ini? Apakah kalian memang sependapat dengan saya? Thank you.